Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriana, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, kelas C semester 4 dengan NIM 1910201233. Di sini kita akan melakukan evaluasi pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik yang pertama, yaitu kita melakukan pemeriksaan fisik Apgar Score. Dengan A, kita melihat warna kulit bayi. Setelah itu kita melihat P untuk denyut nadi bayi, G untuk respon bayi, A untuk aktivitas bayi, dan R untuk respirasi atau pernapasan bayi. Langsung saja kita ke tindakannya. Di sini kita letakkan bayi di tempat tidur atau tempat yang disediakan. Setelah itu, tindakan yang pertama kita lakukan, bayi dengan tidak mengenakan pakaian. Kita lihat A, warna kulit bayi, apakah warna merah, biru, atau biru sebagian. Untuk warna biru itu nilainya 0. Untuk warna merah itu nilainya 2. Untuk warna biru sebagian itu nilainya 1. Setelah itu kita lihat P-nya atau nadi bayi, tepatnya itu di payudara sebelah kiri bayi. Di sebelah sini kita cek menggunakan dengan waktu 60 detik atau 1 menit. Kita cek denyut nadi bayi. Untuk normalnya itu lebih dari 100 sampai 160. Setelah itu kita cek lagi G, respon bayi. Apakah bayi melakukan respon seperti menangis atau hanya diam saja. Setelah itu kita cek lagi A, yaitu aktivitas bayi. Gerakan bayi seperti apa? Jika gerakannya aktif itu kita beri nilai 2. Setelah itu pemeriksaan yang terakhir adalah R, respirasi bayi. Kita lihat respirasi bayi, apakah ada sumbatan pada hidung bayi, apakah bayi bisa menangis atau tidak. Nah, lanjut kita ke pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan inspeksi pada bayi. Yang mana di sini kita mengamati bayi apakah ada kelainan atau tidak, ketidaknormalan pada bayi. Langsung saja kita mulai ke tindakannya. Untuk tindakan yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan pada kepala bayi. Di sini kita lihat pada kepala bayi ada atau tidaknya sukura dan fontanel bayi yang biasanya membentuk seperti ini. Kita lihat sukura dan fontanel bayi itu menyatu atau tidak. Setelah itu kita lihat adanya kelainan atau tidak pada kepala bayi. Nah, setelah itu kita menuju ke mata bayi. Kita lihat apakah mata bayi simetris atau tidak. Setelah itu apakah ada kelainan pada mata bayi. Lanjut kita ke pemeriksaan mulut bayi. Lihat proses menelan bayi dan apakah ada kelainan pada mulut bayi. Setelah itu kita lihat pada telinga bayi. Lihat dari kesimetrisan bayi, kesimetrisan telinga bayi antara telinga satu dan telinga satunya. Setelah kita lihat telinga satu dengan satunya, kita lihat apakah adanya infak, adanya luka, lihat cek daun telinga pada bayi. Setelah itu kita lihat pada leher bayi. Biasanya bayi baru lahir cenderung lehernya berkerut. Setelah itu lihat apakah ada kelainan pada leher bayi. Lanjut kita ke tangan bayi. Di tangan bayi kita menghitung jari bayi beserta kelainan, apakah ada kelainan lainnya. Lanjut kita ke dada bayi.
Nah, untuk di dada kita cek pada bagian payudara bayi. Biasanya bayi laki-laki maupun perempuan jika kita pencet itu sering cenderung mengeluarkan ASI. Tindakan ini normal karena hormon dari si ibu. Seiring berjalannya waktu itu akan hilang. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan perut bayi. Pada pemeriksaan perut bayi kita cek apakah ada tanda-tanda infeksi pada perut bayi, terutama pada pusar bayi. Amati lagi apakah ada kelainan atau tidaknya. Nah, lanjut kita ke pemeriksaan punggung bayi. Nah, di sini kita bisa lihat tulang vertebrata bayi. Kita cek tulang vertebrata bayi dan lihat apakah ada kelainan atau tidak. Setelah itu, kita melakukan pemeriksaan pada daerah bawah, pada bagian alat kelamin bayi. Lihat alat kelamin pada laki-laki atau perempuan, apa ada atau tidaknya labia mayora pada perempuan, testis pada laki-laki. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada anus. Lihat ada atau tidaknya dan lihat normal atau tidaknya. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada kaki bayi. Nah, di sini kita melakukan tindakannya sama halnya seperti tangan. Kita lihat jumlah dari masing-masing jari kanan dan kiri dan lihat apakah ada kelainan atau tidak. Nah, baiklah, untuk pemeriksaan yang selanjutnya adalah pemeriksaan antropometri pada bayi. Nah, tindakan yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan berat badan bayi. Di sini kita menggunakan timbangan khusus bayi. Gunakan pakaian untuk bayi itu menggunakan pakaian tipis dan ringan. Kita lakukan penimbangan, baru kita tulis datanya. Setelah itu, tindakan yang kedua adalah untuk mengecek panjang bayi menggunakan penggaris. Lanjut untuk pemeriksaan tanda-tanda vital bayi. Pemeriksaan yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan suhu menggunakan termometer, bisa di aksila atau menggunakan alat lainnya. Alat pemeriksaan suhu lainnya itu biasanya di kening bayi atau di bagian rektum bayi. Bisa juga di bagian mulut bayi. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan denyut jantung bayi. Kita lakukan pemeriksaan denyut jantung bayi. Sini kita lihat tepatnya pada payudara sebelah kiri bayi. Nah, untuk normalnya itu sama 100 sampai 160. Pada bayi mungkin itu saja tanda-tanda vital yang akan diperiksa. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan refleks. Langsung saja kita ke tindakan. Pemeriksaan yang pertama kita melakukan refleks score. Yang mana di sini bayi kita letakkan
Dan kita melihat respon bayi dengan cara memberikan kagetan kepada bayi atau membuat suara keras di dekat bayi. Lihat responnya, apakah tangan membentuk huruf C, itu untuk normalnya, dan seperti ini. Kita lakukan tindakannya. Untuk manualnya kita bisa melakukan seperti ini. Memukul daerah dengan dekat telinga bayi. Setelah itu kita melakukan refleks rooting, di mana kita memberikan benda mendekati mulut bayi, bisa menggunakan dot atau alat bersih lainnya. Untuk normalnya biasanya dia mengikuti arah benda tersebut. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan swallowing. Kita melakukan memasukkan benda ke dalam mulut bayi. Kita lihat responnya. Kita bisa menggunakan dot pada bayi. Bagaimana responnya? Respon menelannya juga. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan refleks berkedipnya dengan menggunakan cahaya pada bayi. Kita buat di sini, kita stimulasi pada mata bayi, apakah dia berkedip atau tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan pada pupil bayi, tetap dengan menggunakan cahaya. Untuk normalnya pupil jika terkena cahaya akan mengecil. Nah, untuk refleks selanjutnya adalah refleks Grabella, di mana bayi di sini kita ketukkan pada Grabella, atau tepatnya antara mata dan hidung bayi di pertengahan ini, dengan mengetuk. Lihat respon bayi. Setelah itu kita lakukan refleks tonic crack. Di sini seperti ini. Jika kita angkat tangan bayi seperti ini, biasanya normalnya kepalanya akan mengikut. Kepalanya akan ikut terangkat seperti ini. Selanjutnya adalah refleks palmar thrusting, di mana telapak tangan bayi kita stimulasi seperti ini. Untuk normalnya biasanya kalau kita simulasi, dia akan menggenggam. Atau menekuk seperti ini. Setelah itu kita lakukan refleks trolling. Di sini kita telungkupkan bayi setengah dan pegang dada bayi untuk menjaga pernapasannya. Responnya, lihat respon bayi apakah dia ikut mengangkat atau tidak. Nah, lanjut kita lakukan pemeriksaan yang selanjutnya. Pada pemeriksaan refleks kita lakukan refleks stepping, di mana di sini bayi kita berdirikan dengan menggantung seperti ini. Pada normalnya bayi akan merangkah, akan membuat seperti responnya seperti berjalan seperti itu. Setelah itu refleks Habin skin,
Yang mana di sini jari-jari akan mencengkram jika distimulasi dengan bulu-bulu halus. Kita buat seperti ini. Biasanya dia akan menekuk. Pada tangan bayi, dia biasanya akan membentuk huruf C atau seperti menutup. Setelah itu kita lakukan dinding refleks. Pada dinding refleks ini kita lakukan stimulasi pada mata dengan cahaya. Itu normalnya dia akan menutup. Selanjutnya kita lakukan Yao-Ming refleks. Kita lihat pada Yao-Ming refleks ini biasanya pada bayi yang dia menangis, biasanya untuk mengetahui biasanya bayi menangis untuk makan, minum, ataupun dia haus atau tidaknya, seperti itu. Setelah itu kita lakukan refleks swimming. Untuk refleks swimming, bayi diletakkan di dalam air dan kita masukkan ke dalam air, dia akan melakukan refleks seperti berenang. Setelah itu kita lakukan refleks ekstrusi. Di mana kita melakukan dengan alat tong spatel atau tangan, buka mulut, letakkan tangan atau tong spatel di atas lidah bayi. Buka mulut bayi, letakkan di atas lidah bayi. Bagaimana di sini kita amatin bagaimana respon bayi, apakah dia mengeluarkan lidah atau tidak. Nah, tahap selanjutnya adalah refleks tetel atau suara keras tiba-tiba. Di sini kita tidurkan bayi. Kita buat suara kejutan secara tiba-tiba seperti ini. Biasanya seperti ini. Atau yang lebih mengejutkan, biasanya pada bayi itu responnya dia akan menggerakkan tangannya dan kakinya seperti terkejut, seperti itu. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah refleks netrating, di mana bayi diarahkan ke samping. Pada refleks ini berfungsi pada proses menyusui. Seperti ini. Baik, itulah tadi pemeriksaan fisik pada bayi. Untuk hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum melakukan pemeriksaan fisik diantaranya adalah kita menyiapkan alat, dokumentasi klien, setelah itu kita mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, setelah itu kita pakai masker, handscreen, dan alat pelindung diri lainnya yang mendukung. Nah, setelah melakukan tindakan, tidak lupa juga kita dokumentasi hasil kegiatan tersebut. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.